Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, di video kali ini adalah video lanjutan di video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mendesain atau menggambar rumus-rumus, kita kumpulan-kumpulan atau rangkuman rumus-rumus yang bisa dikatakan ya cukup simpel dan ada yang tahapan yang mulai dari mudah dan sampai yang sulit. Nah, ini sudah saya bentuk dalam kayu, bentuknya seperti ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan cara mengukir atau memahat ornamen-ornamen yang berbentuk rumus-rumus seperti ini. So, buat kalian yang masih pemula, kalian nggak akan nyesel kalau misalkan kalian subscribe channel Gria Ukir ini, karena akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu. Buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa untuk nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan. Terus yang baru mengunjungi, yuk kita subscribe channel Gria Ukir ini agar channel lagi semakin maju dan semakin berkembang di dalam memberikan edukasi tentang seni ukiran kayu. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya. Oke, kita awali dari yang paling pertama nih, yang paling simple. Nah, ini kalian bisa menggunakan pahat kol seperti ini untuk membuat ornamen ini menjadi jekung. Yang ini masih menggunakan pahat kol ya teman-teman. Ini kita cekungkan. Nah, yang ini sama dengan yang ini ya, karena ini cuman bedanya ada bagian daun belakang ini. Untuk alatnya sama ya, menggunakan pahat kol, cuman yang lebih besar. Kalau ini kan tadi kan kecil kan, karena bentuknya kecil, dan ini semakin membesar ya kalian harus mengganti dengan pahat kol yang lebih besar, yang sesuai lah ya dengan ukurannya. Kalian bisa melakukan dari bawah terlebih dahulu untuk menjembatani dari, kalau misalkan dari sini langsung, maka ini seratnya lurus, ini bisa langsung merusak di bagian ini. Jadi yang harus kalian lakukan, pahat yang paling bawah terlebih dahulu seperti ini. Kemudian bagian yang atas. Nah, kemudian bagian sela-selanya ini kita rapikan menggunakan pahat kol yang lebih kecil. Ya. Jangan lupa teman-teman, sorry ya, belum dikasih coretan ornamen, jadi sekalian saya contohkan coretan ornamen ya. Kalian bisa menggunakan pahat coret yang kecil untuk memberi coretan ornamen. Ini juga sangat penting sekali ya teman-teman. Seperti ini ya. Kita lanjut di bagian yang ini. Yang ini tekniknya sama dengan yang ini ya. Kita cekungkan ke dalam sini, kemudian yang ini kita belakangkan. Kalian gunakan pahat kol sama ya dengan yang ini. Nah, kita kan jadi dari awal dari sini kan. Kalau kita langsung dari sini, ini sangat berbahaya teman-teman. Berbahaya karena ini akan merusak di bagian yang ini. Jadi kesimpulannya harus dari awal sini dulu. Sedikit-sedikit ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru yang bagian sini. Nah, di bagian yang ini bisa dijorokkan ke dalam ke sini atau bisa diikutin cekungannya dari sini teman-teman. Dari sini ya. Jadi ini juga, jadi di sini juga cekung ya, tapi dari sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini juga harus dirapikan sama seperti ini menggunakan pahat kol.
pasti ya pahat kol yang kecil ya. Nah selanjutnya di bagian yang ini, sebenarnya buat cembung tuh bisa, cekung juga bisa. Kalau cembung kan sudah sering saya contohkan di video-video sebelumnya, cukup mudah ya kalau membuat cembung ya. Kita sekarang belajar dengan yang cekung, karena cekungnya itu yang lumayan sulit. Membuat rapi pada cekungan itu juga lumayan sulit, makanya kalian harus belajar. Untuk alatnya bisa menggunakan pahat kol seperti ini. Nah untuk tekniknya sama, dari bawah terlebih dahulu, jangan langsung dari atas karena bisa merusak bagian bawah. Kemudian bagian yang atas. Nah kalau sudah seperti ini jangan langsung diteruskan seperti ini ya, karena bisa merusak di bagian yang ini. Maka harus kalian putar pahatnya seperti ini. Kemudian dirapikan ya, sama seperti ini. Dan jangan lupa untuk memberi coretan ornamen ya. Ini tadi lupa saya kasih ya. Nah sahabat sini pasti kalian bertanya-tanya ya, alat saya kok enak banget dipakai, tajam banget, di mana belinya, di mana bisa mendapatkan pahat seperti ini. Kalian bisa langsung beli di Gria Ukir. Caranya gampang sekali, kalian bisa langsung menghubungi nomor WA, nomornya ada di kolom deskripsi, atau bisa langsung menghubungi nomor yang ada di sini. Ini ya, nomor ini ya. Ini sama, ini nomor saya, nomor pribadi saya. Kalian bisa langsung pesan alat pahat yang sesuai dengan spek yang ada di Gria Ukir ini, agar kalian juga bisa nyaman belajar atau bekerja di dunia seni ukiran kayu. Oke, kita lanjut di bagian yang ini. Nah yang ini sama ya, masih menggunakan pahat kol, karena ini saya membentuknya dengan cekung. Terus di bagian bawah ini bisa dibuat cembung. Membuat cembung itu bisa menggunakan pahat kol, bisa pahat penguku, bisa pahat penilat juga bisa. Untuk kali ini saya memberikan contoh menggunakan pahat kol biar kalian bisa memahami pahat kol ini bisa digunakan membuat cembung. Contohnya seperti ini ya teman-teman, posisinya ditengkurapin kayak ini, tengkurapin. Nah seperti ini ya. Kemudian di bagian atas nah ini kita buat cekung, jadi kombinasi antara cembung terus kemudian di sini cekung, masih menggunakan pahat kol. Kemudian di sini kita lanjut menggunakan cembung. Dan selanjutnya di bagian sela-selanya ini kita rapikan menggunakan pahat kol yang kecil. Dan jangan lupa untuk memberi coretan ornamen. Bagian yang tengah-tengah ini kalian bisa menambahkan coretan menggunakan pahat kol yang kecil. Oke sahabat seni, kita lanjut di bagian yang ini. Ini hampir sama dengan yang ini ya, bentuknya sama-sama, cuman berbedanya di paling belakangnya ini kita buat melengkung atau dibuat seperti ulir seperti ini.
sama bagian depan kita cembungkan, terus kemudian dari sini sampai ke sini kita cekungkan. Alatnya masih menggunakan pahat kol ya sahabat sini. Terus kemudian di bagian belakang ini, bagian punggungnya ini kita buat cembung sedikit saja. Menggunakan pahat kol juga lebih cepat. Kemudian kita buat ulir sedikit saja di bagian yang ini menggunakan pahat kol. Ini ya. Terus jangan lupa untuk memberi coretan ornamen menggunakan pahat coret. Di tengah-tengah ini juga bisa ditambahkan menggunakan pahat kol yang paling kecil. Oke, selanjutnya di bagian ornamen yang ini. Nah, ini sebenarnya juga bisa dibuat cembung atau cekung. Kalau cembung itu sangat gampang sekali, kalian bisa menggunakan pahat penguku atau pahat penilat. Kalau cekung cukup lumayan sulit ya, seperti yang saya katakan di awal tadi. Karena membuat cekung itu, membuat rapinya seperti ini itu juga dibutuhkan dengan latihan-latihan. Maka dari itu kalian harus melatih tangan kalian untuk memahat cekung-cekungan pada ornamen-ornamen rumus-rumus seperti ini. Jadi kalian belajar potong-potongan rumus-rumus sampai benar-benar rapi. Kalau udah rapi, kalian bisa menerapkan pada ornamen yang sudah kalian rangkai. Oke, untuk alat yang saya gunakan yaitu pahat kol untuk membuat cekungan ini. Caranya dari samping-samping terlebih dahulu ya, kemudian yang terakhir yang tengah. Jadi jangan langsung yang tengah ya, jadi samping-samping aja terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Kemudian sela-selanya ini kita rapikan menggunakan pahat kol yang kecil. Terus jangan lupa untuk diberi coretan ornamen. Sekarang kita lanjut di bagian yang ini juga kita cukupkan. Cuman perbedaannya di ini kan cekungnya menjerong ke dalam ya. Nah, perbedaannya dari ini, yang tengah ini kita tinggi, samping-sampingnya mencekung ke bawah. Kalau yang ini kan samping-sampingnya kan tinggi, yang tengah mencekung ke dalam. Ini kebalikannya. Kemudian diberi coretan ornamen. Kita lanjut di bagian yang ini ya. Kita sudah banyak sekali tutorial cara mencekungkan. Sekarang kita di bagian ini kita cembungkan saja. Nah, untuk mencembungkan kalian bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini. Tujuannya apa? Karena ketika tidak dimodif, kita membuat cembung seperti ini, maka yang di bagian ini akan nyakar-nyakar di bagian sebelah-sebelahnya ini. Jadi untuk menghindari cakaran-cakaran tersebut, maka
bagian pinggirnya ini kita modif. Oke. Kemudian di bagian yang ini kita cembungkan ke bawah ya. Selanjutnya dirapikan menggunakan pahat kol. Jangan lupa untuk memberi coretan ornamen. Nah, di bagian yang ini sama yang ini sebenarnya bentuknya sama ya, bentuknya sama, cuma perbedaannya ini. Di sini ada tambahan satu daun, ini cuma 1, 2, 3 toh. Kalau yang ini kan 1, 2, 3, 4. Ini ada tambahan 1. Nah, untuk tekniknya ini sebenarnya dua-duanya sama, bisa dicekungkan, bisa dicembungkan. Untuk agar kalian lebih paham dan lebih mengerti, ini saya buat cekung dan yang ini saya buat cembung. Jadi tonton terus videonya, jangan sampai di skip ya, biar kalian lebih paham lagi. Oke, kita mulai dari sini, kita cekungkan terlebih dahulu. Untuk alat cekungan sama ya, seperti yang tadi, bentuknya seperti ini, pahat kol. Tekniknya sama dari video-video sebelumnya, di bagian bawah terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian yang ini kita jorokkan ke bawah, kan bisa menggunakan pahat kol juga seperti ini. Nah, setelah ini di bagian ini kita cekungkan ke dalam. Kalian bisa menggunakan pahat kol yang paling kecil. Seperti ini ya teman-teman. Terus kemudian sela-selanya ini kita rapikan. Terus kemudian kita beri coretan ornamen. Nah, di sini sudah cekung, kemudian saya contohkan di bagian ini cembung. Untuk alat sama ya, menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini. Kalau kalian kurang paham cara memodifnya seperti apa, kalian bisa tonton video modifnya ya. Linknya dari deskripsi, kalian bisa tonton cara memodifnya biar kalian juga bisa memahami. Oke, kita langsung ya. Kemudian yang ini ya, kita rapikan menggunakan pahat kol. Kemudian diberi coretan ornamen.
sekarang kita lanjut di bagian yang ini. Nah, di bagian yang ini bentuk seperti ini, maka di bagian sebelah sini kita cekungkan. Terus ketika lengkungan ini kita cembungkan. Itu caranya kalian bisa menggunakan pahat kol ya, teman-teman. Dari sini kan cekung, kemudian di bagian ini kita cembungkan. Untuk penjembungan lebih cepat pakai pahat kol ya. Untuk pahat kolnya kalian harus juga menyesuaikan dengan ukuran, jangan langsung yang besar banget, harus sesuai dengan ukuran lengkungannya ini. Kemudian di sini kan ada bekas dari cekung ke cembungnya kan kurang rapi, maka kita rapikan ya. Kemudian kita rapikan di bagian selanya ini menggunakan pahat kol. Terus jangan lupa untuk memberi coretan ornamen. Oke, lanjut di bagian yang ini ya. Untuk yang ini sama dengan yang ini, cuma perbedaannya ini ada satu, kalau yang ini ada dua sela. Untuk alat yang kalian gunakan sama ya, menggunakan pahat kol. Dari sini cekung, kemudian sampai ke sini kita cembungkan. Jadi kan seperti ini. Kemudian di bagian ini kita cembungkan. Selanjutnya di bagian selasanya kita rapikan. Dan jangan lupa untuk coretan ornamen. Nah, barisan kedua sudah selesai, sekarang kita lanjut di barisan yang ketiga. Nah, barisan ketiga ini cukup lumayan, harus ada ketelitian dan ketelatenan ya. Lumayan agak rumit karena bentuknya ada ulir-ulirnya seperti ini, maka kalian harus memperhatikan jangan sampai kalian skip, biar kalian juga bisa memahami ya teman-teman, karena ini sangat penting sekali di bagian bawah ini. Oke, kita awali dari sini dulu. Untuk ini dibuat cembung, terus kemudian tengahnya melingkar atau melungker kayak gini, kita cembungkan ya. Untuk alatnya bisa menggunakan pahat kol. Terus kemudian di bagian sebelah sini kalian ganti ya pahatnya menggunakan pahat kol yang sesuai dengan ukuran lengkungan pada ulir ini. Terus kemudian di bagian sebelah sini kalian harus ganti juga. Ini ya, segini ya. Seperti ini ya teman. Kemudian kita lanjut ke bagian ini. Di bagian sini kurang lebih sama dengan yang ini, cuma perbedaannya di sini ada daun yang di sini ya, daunnya ini. Ini sama kita buat cembung. Kalau misalkan dibuat cekung sebenarnya juga bisa, tapi di video ini saya memberikan contoh yang cembung ya. Untuk alatnya sama, kalian bisa menggunakan pahat kol seperti ini.
Terus kemudian di bagian yang sini kalian bisa menggunakan pahat kol. Ini saya mempunyai kol ceper atau kol cebek seperti ini ya. Perbedaan antara kol cebek dan kol ceper itu seperti ini ya. Nah, kalau kol yang biasanya tuh lebih melengkung, ini lebih menceper, lebih agak rata ya, agak lurus, cuman bentuknya sama, ketajamannya sama. Nah, jika kalian belum punya kol seperti ini, solusinya kalian langsung bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini. Jadi sama kok, sama enaknya. Cuma kalau kol ceper yang saya gunakan ini lebar banget ya, lebar. Jadi kalau misalkan kalian ingin membeli alat pahat seperti ini, kalian bisa langsung kontak WA di nomor di WA ada, nomor WA ada di deskripsi, atau bisa di sini ya, hubungi nomor saya di sini. Kemudian sela-selanya ini kita rapikan ya, antara ulir ini sama belakangnya ini. Kalian bisa menggunakan pahat kol. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut di bagian yang ini. Kalau ini cembung ya, di sini saya akan beri contoh yang cekung. Perbedaannya, di belakangnya ini hanya satu, kalau ini daunnya ada dua. Ini sebenarnya dibuat cembung juga bisa, cekung juga bisa, tapi di video kali ini saya akan berikan yang cekung. Kalau cembung ya tekniknya sama dengan inilah ya. Jadi saya rasa kalau ini dicembungkan, kalian pasti udah bisa. Oke, lanjut kita cekungkan. Untuk alatnya sama seperti di awal tadi ya, menggunakan pahat kol. Nih ya, kita gunakan pahat kol. Untuk tekniknya sama seperti di awal tadi, kita dari bawah kemudian ke atas. Kemudian di bagian sebelah sini kalian bisa mengganti dengan alat pahat kol yang lebih kecil. Kemudian di bagian sebelah sini kita buat cembung ya, ulirnya sama seperti ini. Kemudian kita rapikan ya sela-selanya. Terus kita beri coretan ornamen. Oke, selanjutnya di bagian yang ini ini kombinasi ya antara cekung dan cembung. Jadi cembungnya di bagian punggungnya ini kita buat cembung, terus ke dalam sini kita buat cekung. Untuk tekniknya kita menggunakan alat pahat kol untuk mencekungkan. Sama seperti di awal tadi, kita harus memulai dari bawah terlebih dahulu untuk membuat cekungan ya. Kayak gini.
Nah, kemudian sebagian belakangnya ini kalian buat cembung ya. Contohnya seperti ini, kalian bisa menggunakan pahat kol atau pembahat penguku. Selanjutnya di bagian ini kita rapikan. Kemudian di bagian sebelah sini jangan lupa untuk dikasih coretan ornamen ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, di bagian sebelah punggungnya ini cembung, terus menuju ke sini tuh cekung. Sekarang kita lanjut di bagian yang ini. Oke, kita lanjut di bagian yang ini ya teman-teman. Nah, di bagian yang ini hampir sama dengan yang ini ya. Kita cekungkan ke dalam, ini cekungkan ke dalam, mulai dari sini, terus ke atas. Di bagian ini kita ulirkan sama yang ini. Untuk tekniknya sama ya, kita dari bawah terlebih dahulu. Nah, jika sudah menabrak dari pahat ini, menabrak di ulirnya ini, maka kalian harus menghentikan dari sini ya. Jangan sampai diteruskan, kalau diteruskan ini bisa rusak. Nah, tahap selanjutnya kalian harus menghentikan menggunakan pahat kol yang seukuran ulirnya ini dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya di bagian ulirnya ini kita bentuk sekalian juga gak apa-apa, lebih bagus malahan. Kemudian di bagian ini kita bentuk mencembung ya. Untuk alat yang lebih cepat kalian bisa menggunakan pahat kol seperti ini ya. Nah, terus selanjutnya kita lanjutkan di bagian yang ini. Terus dari sini. Nah, kemudian di bagian ini kita ulirkan. Selanjutnya kita rapikan ya di bagian sela-selanya ini menggunakan pahat kol. Kemudian beri coretan ornamen. Nah, selanjutnya di bagian yang ini tekniknya sama dengan yang ini, perbedaannya yang ini enggak ulir ya, perbedaannya nih langsung polos seperti ini akan lebih mudah daripada yang ini, karena akan semakin banyak ulir itu akan semakin rumit dan semakin lama ya pengerjaannya. Kalau semakin seperti ini akan semakin mudah.
Jadi kalian harus belajar antara ulir dan tidak adanya ulir. Oke, untuk tekniknya sama, kita dari bawah terlebih dahulu menggunakan pahat kol. Dari sini ya, kita mulai dari paling belakang ini, mepet pada pinggir ini ya. Nah, setelah itu di bagian ini kita rapikan ulirnya menggunakan pahat ukuran sesuai dengan ukuran ya, pahat kol. Kemudian kalian ganti dengan pahat yang awal tadi ya, mulai dari bawah ke atas ini untuk menyatukan lengkungan ini sampai ke sini. Jadi tujuannya menggunakan pahat yang awal itu biar serasi ya, lengkungannya sampai sini tuh biar rapi. Nah, dari sini kan, nah langsung rapi kan bentuknya seperti ini. Kemudian sela-selanya ini kita rapikan menggunakan pahat kol yang lebih kecil. Setelah itu kalian gunakan pahat coret yang paling kecil untuk memberi coretan ornamen. Nah, sekarang kita yang terakhir, di rumus yang terakhir ini. Nah, rumus yang terakhir ini harus cembung ya. Ini harus cembung mulai dari sini sampai sini, ini mencembung. Untuk alat yang harus kalian gunakan bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini. Karena ini bentuknya gede ya, maksudnya lebih besar. Jadi kalian bisa menggunakan pahat penguku yang besar. Posisinya kayak seperti ini. Kemudian sebelah sini dirapikan ya. Setelah itu jangan lupa untuk memberi coretan ornamen. Sahabat seni, inilah hasil dari tutorial kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini bisa memotivasi kalian dan menjadi referensi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukiran kayu. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.